Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Susanti MPC, MC, serta rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Elsa Santoso, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang tembakau. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Raisa dengan NIM terakhir 047, Riana dengan NIM terakhir 054, Fernando dengan NIM terakhir 055, Riva dengan NIM terakhir 056, dan Nadia Ersa dengan NIM 068. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Raisa. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Definisi tembakau. Tembakau adalah kelompok tumbuhan yang berasal dari genus Nicotiana yang dimana daunnya sering dijadikan bahan utama dari rokok. Pada tumbuhan tembakau terdapat nikotin senyawa yang mampu mematikan serangga. Pada awalnya, tembakau digunakan untuk ritual oleh bangsa Maya. Pada saat itu, tembakau juga dijadikan obat demam, sakit gigi, maupun telinga. Sejarah tembakau. Tembakau merupakan tumbuhan asli dari Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tembakau pertama kali digunakan oleh bangsa Maya untuk upacara keagamaan. Selain itu, tembakau juga dijadikan alat dagang dan obat sakit gigi dan telinga. Penggunaan tembakau sebagai rokok dilakukan oleh suku Indian dan dilihat oleh anak buah Columbus. Anak buahnya mengaku bahwa mereka bertemu dengan orang-orang yang membakar dedaunan yang mengeluarkan asap berbau harum. Pada pelayaran Columbus yang kedua, ia membawa anak buahnya Ramon Pen yang diberi tugas untuk mencatat kebiasaan dan mempelajari bahasa suku Indian. Setelah itu, ia membuat sebuah buku yang berdasarkan pengalamannya di suku Indian, yang di mana buku itu menjelaskan penggunaan tembakau dan sistem kepercayaan suku Indian. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Raisa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Riana. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan manfaat tembakau. Manfaat tembakau. Selain untuk merokok, tembakau juga memiliki manfaat yang lain, yaitu yang pertama bisa digunakan sebagai inseksida karena nikotin yang terkandung pada tembakau sangat ampuh pada serangga. Lalu yang kedua bisa untuk obat luka, dan yang ketiga bisa menghasilkan protein anti kanker. Jika DNA dalam tubuh dipindahkan ke tembakau melalui bakteri, begitu masuk tumbuhan ini akan mampu membuat protein sesuai DNA yang telah dimasukkan tersebut. Kemudian, jika tumbuhan itu dipanen, maka kita didapatkan proteinnya. Protein inilah yang bisa dipakai sebagai protein anti kanker. Dan penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Riana. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nando. Nando, saya persilakan. Macam atau tipe tembakau. Di Indonesia sendiri banyak macam-macam tembakau yang berkualitas yang hanya dapat dihasilkan oleh daerah-daerah tertentu. Kualitas dari tembakau ditentukan dari kultivar, lokasi penanaman, waktu tanam, dan pengolahan pasca panen. Beberapa macam tembakau yaitu Delhi, daerah Delhi, Serintil Temanggu di daerah Temanggu, Parakan, Ngadirejo, Virginia Forsteladen di daerah Klaten, Sleman, Boyolali, Sukoharjo, Madura
daerah Madura. Besuki Naox, daerah Jember. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Nando. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Riva. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang dampak dari tembakau bagi kesehatan. Pada 2004, WHO memperkirakan bahwa kematian yang disebabkan oleh tembakau mencapai 5,4 juta jiwa. Tembakau juga menjadi penyebab kematian bayi dan janin dikarenakan orang tuanya menjadi perokok aktif. Dampak dari tembakau ini tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif saja, orang-orang yang terkena asap dari rokok atau tembakau atau biasa disebut perokok pasif juga dapat merasakan dampak negatif dari tembakau atau rokok. Dampak tembakau terhadap tubuh perokok aktif yaitu stroke, kanker paru-paru, kanker mulut, penyakit paru obstruktif kronik, peripheral arterial, atau kondisi di mana terjadi penumpukan plak pada arteri yang menyalurkan darah ke organ serta anggota tubuh. Tidak hanya perokok aktif saja, perokok pasif juga lebih beresiko terkena kanker paru-paru, bronkitis kronis, aterosklerosis, serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Ibu hamil yang menjadi perokok pasif akan beresiko tinggi mengalami komplikasi seperti keguguran, kelahiran prematur, atau bayi dengan berat badan rendah. Anak-anak yang menjadi perokok pasif akan mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti asma, infeksi saluran pernapasan, alergi, dan meningitis. Selanjutnya, bagi psikologis, nikotin mempengaruhi kinerja otak sehingga memicu ketergantungan yang pada akhirnya mengubah cara seseorang berpikir dan berperilaku. Efek tersebut dapat bersifat permanen karena nikotin sangat mudah terakumulasi pada otak. Nikotin dapat diserap oleh mukosa mulut saat merokok dan mencapai otak hanya dalam waktu 10 detik setelah diisap. Semakin banyak nikotin, semakin kuat efek ketergantungan dan perubahan psikologis yang dialami seseorang. Ketergantungan pada perokok juga melibatkan mekanisme lainnya yang memicu ketidakseimbangan fungsi otak. Nikotin membuat seseorang ketergantungan dengan cara memicu peningkatan hormon dopamin pada otak. Peningkatan dopamin berlebih pada perokok juga disertai dengan penurunan enzim monoaminooksidase yang berperan dalam menurunkan kadar dopamin. Tanpa enzim tersebut, kadar dopamin akan lebih sulit terkendali sehingga menyebabkan ketergantungan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Riva. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulan dan saran. Tembakau merupakan tanaman yang di mana daunnya sering dijadikan bahan utama untuk pembuatan rokok. Selain dijadikan rokok, tanaman ini juga dapat dijadikan sebagai obat luka maupun insektida. Namun sayangnya, tumbuhan ini disalahgunakan untuk menjadi rokok, yang di mana rokok mempunyai efek yang negatif bagi tubuh. Dampak negatif bagi orang-orang yang merokok atau perokok aktif yaitu stroke, kanker paru-paru, kanker mulut, dan lain-lain. Selain itu, orang-orang yang terkena paparan asap rokok atau perokok pasif akan merasakan dampaknya, yaitu kanker paru-paru, bronkitis kronis, dan keguguran bagi ibu yang hamil. Sebaiknya, bahan tanaman tembakau untuk membuat rokok bisa dikurangi jumlahnya, agar orang-orang bisa mengurangi penggunaan rokok secara perlahan-lahan. Dan lebih baik lagi, jika tanaman tembakau ini dibuat menjadi lebih bermanfaat seperti obat luka ataupun membuat protein anti kanker. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.